slot yang bisa masuk ke tahap berikutnya hanya tinggal 5 seat saja. Artinya, di luar dari 5 orang yang akan lanjut ke tahapan berikutnya, perjalanan kalian di DSC Season 16 sampai di sini. 5 orang yang lolos ke tahapan selanjutnya adalah selamat kepada Meliana, Dian, Fawas, Antoni Lim, dan Wiko. Ini sebagai batu cambukan, evaluasi, dan mungkin besok saya akan lebih kerja keras lagi. Akan saya tunjukkan siapa diri saya, siapa jiwa saya sesungguhnya, akan saya buktikan besok hari selanjutnya. Yang belum lolos ke tahapan berikutnya, silakan taruh medalinya di depan. Ya, pasti sedih ya. Pasti sedih, cuman sudah expect dari awal. Sudah expect dan ya tidak mengecewakan. Karena dari awal saya dan tim, kita sudah berkomitmen. Jangan pernah berharap tentang suatu hal. Ya, tentu saja agak sedikit kecewa. Just wondering kayak bakal seperti apa tahapan selanjutnya. Dan lebih merasa ini mungkin hanya menjadi missed opportunity aja ya untuk bisa belajar lebih lanjut. Saya selalu mendoakan kalian semua supaya lolos meskipun nggak mungkin semuanya. Namanya juga kompetisi. Karena aku yakin kalian perjuangannya gila-gilaan, kompetisinya keren-keren, dan yang pasti kalian semua itu orangnya hebat. The Battleground menjadi ruang pembuktian akhir dan hanya 30 challengers yang layak berada di arena ini. Di tahap ini para coach hadir sebagai penilai, mengamati setiap langkah, mendengarkan setiap argumen, dan memastikan setiap challengers memegang teguh nilai-nilai bisnis yang mereka bangun. Salam diplomat, saya Yonatan, siap bikin gebrakan. Untuk pasar kondimen organik diperkirakan tumbuh sekitar 6,7% setiap tahunnya. Dan saat ini kami produksi 10.000 pieces setiap bulan dengan repurchase rate sekitar 70-80%. Sampah-sampah plastik yang berakhir di lautan, 40% tidak bisa diapa-apain. Dan kami punya concern di sini, kami ingin membawa perubahan dari sini. Dan yang kami minta di sini adalah kami harapkan 350 juta untuk membangun supply chain raw material. Bentuk alis yang ideal sesuai dengan karakternya itu penting. Dan mereka yang memiliki masalah di alis itu sangat terobsesi dengan alisnya. Henna alis dari Browi menjadi solusinya. Bisa dipakai sendiri di rumah, tahan hingga 3 hari dan muslim friendly. Bisnisnya bagus, kuat, tapi pas Founders Arena saya lihat pas bagian TTS ya, challenge keberapa tuh? Kenapa ya? Makanya semuanya timnya internal yang ngerjain. Trust levelmu rendah. Ya, saya sudah say sorry juga dengan tim.
Kesalahan saya adalah terlalu terlena dalam permainannya, individualis, mungkin jadi berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Hati-hati ya Mas, bisnis yang gede itu yang bisa dikerjain bareng-bareng. Jadi kalau kamu nggak mau lari bareng, harusnya akan stuck di angka-angka itu aja sih. Pengalaman di perusahaan ngajarin saya untuk bisa kolaborasi. Aku mengakui juga ada kesalahan gitu kan ya, karena tidak berbagi peran dengan tim. Mungkin itu kesalahannya ya. Seharusnya tetap berbagi karena bisa jadi teman-teman yang lain bisa jawab lebih cepat. Di company-nya jadi apa Mas ya? Saya Chief Business Development Oh, Chief Business dan Development. co-founder. Kayaknya kurang membaur sama teman-teman yang lain itu kenapa ya? Business development-nya bukannya harusnya bisa membaur ya? Saya memang basicnya saya sangat introvert, Pak. Oke. Dalam beberapa spot yang mungkin di dalam event ini ketangkep juga, saya butuh momen-momen sendiri karena mungkin saya harus merecharge diri saya agar lebih berenergi dan stabil lah ya. Ada beberapa momen saya sering sendiri, yaitu saya akui. Tapi saya cuma bisa jawab, apalagi sekarang konteksnya saya menjalani perusahaan sendiri dan saya lead di bisnis, memang satu hal yang saya harus rubah. Saya kalau di luar nggak di battle arena seperti ini ya, itu kamu ngomongnya enak gitu ya, ngobrolnya enak. Kenapa kok waktu presentasi kok kayak ada alter ego karakter yang keluar ini? Secara bisnis dia itu growing dengan buka usaha baru, lini bisnis produk baru, tapi pada saat presentasinya itu tidak menunjukkan bahwa bisnisnya growing. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Ada salah satu produk unggulan yang kita ciptakan yaitu Bolu Bepa Janda. Ya, alhamdulillah dari 2019 kita berdiri, di tahun 2024 kemarin kita mencatatkan 3,8 miliar dan alhamdulillah di tahun 2025 ini kita mentargetkan 5 miliar dan sudah tercapai di bulan Oktober kemarin. Salut, dirimu sudah mencapai 5M di bulan ini kan, sudah tercapai kan targetnya kan. Di pembukuan ini, di saat kamu punya sales miliaran per tahunnya, tapi kamu nggak berani nunjukin COGS dan profitability-nya. Jadinya di sini aku mempertanyakan, ini sebenarnya sales ini beneran sehat atau tidak bisnisnya? Nampaknya tidak cukup confidence untuk menjelaskan secara financial condition dari bisnisnya. Yang mana aku juga dapat gambaran di challenge sebelumnya bahwa financial challenge-nya tuh juga tidak terlalu bagus. Saat ini kami sudah bermitra dengan lebih dari 50 nelayan. Kemudian untuk bisnis model kami saat ini yaitu nelayan mencari benih lobster. Kemudian lobsternya kita besarkan sampai size panen, habis itu ekspor. Yang nggak masuk QOC ekspor, masuk pasar lokal. As simple as that. Dari pelajaran kemarin yang challenge sampai ada 7 hari, ada yang diimplementasikan nggak di ini di decknya? Jujur, saya lebih banyak evaluasi di personal ya. Even sebelumnya saya sempat di posisi CEO, terus mundur ke CMO. Karena saya rasa saya lebih secure di satu titik di bawah. Dan kemarin jujur challenge yang di Founders Arena itu benar-benar ngarahin ke CEO banget. Even saya lebih ke trigger di situ. Jadi kayak apakah saya nggak layak untuk di titik itu gitu. Jadi saya lebih refleksi diri. Kalau tadi kamu refleksi, terus kamu merasa kamu cocok dari jadi CMO apa jadi CEO? Jujur saya lebih nyaman di CMO. Perubahan dalam decknya tidak ada yang signifikan dan hampir nggak ada gitu. Malah dia merasakan bahwa dia nggak cocok jadi CEO, malah dia mau ganti jadi CMO. Salam diplomat, saya Rizka Stiadi, siap bikin gebrakan. Sampai saat ini kami telah menjangkau ratusan ribu pendengar dan pembaca dengan konten yang edukatif, reflektif, dan kontekstual. Yang kami unggulkan adalah learning gym concept. Layaknya orang-orang yang tertarik dengan gym, orang berlangganan bukan hanya untuk konten, tapi untuk progres dan community accountability. Saya kok melihat Anda personanya itu sangat jauh ya dari seorang CEO. Karena dari tadi Anda cara presentasinya itu sama sekali tidak mencerminkan Anda sedang pitch deck. Coba kita bahas satu-satu. Anda masukin tangan ke sini.
Anda masukin tangan ke sini itu sama dengan tadi Anda tidak pede. Anda pengen kabur menyembunyikan identitas diri Anda, kalau bisa cepat habis deh. Yang kedua, ketika Anda presentasi, Anda begini. Ya kan? Ada apa dengan Anda? Saya gugup. Everyone is under pressure gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, bagaimana Anda mau menjual ide Anda? Ya agak sedikit pressure, ada kecewa jujur aja ke diri sendiri. Kenapa sudah siap tapi keluarnya yang seperti itu gitu. Kayak memang harus belajar lebih banyak mengendalikan diri sendiri. Produk keripik kulit ikan adalah penantang baru di industri keripik. Kami hadir dengan fitur baru, yaitu lebih bergizi. Omset kami setiap tahun mengalami peningkatan 2 kali lipat. Kemudian di tahun ini kami akan menutup nanti akhir tahun menjadi 3,4 miliar dan kami menargetkan di tahun 2025 menjadi 10 miliar, lalu tahun 2027 menjadi 30 miliar. Katanya Anda sempat sudah merasa ikhlas kalau misalkan harus keluar. Kenapa kok bisa sampai ada pernyataan seperti itu? Karena memang dari awal masuk rankingnya sudah bottom line paling bawah. Bisnis dari tahun berapa? Mulainya dari 2019. Sekarang masih buka nggak bisnisnya? Masih buka dan makin membesar. Kenapa nggak 2019 tutup aja? Di sini Anda berkompetisi dengan berapa banyak? 35 orang? Leader semua, pemilik bisnis. Kompetisi judulnya. Dengan keadaan yang seperti ini kok Anda malah bisa berpikir, ya udah gitu. Bro, hidup bisnis itu tentang bagaimana kita bisa naruh barang kita di market. Bisa nguasain market dengan keadaan pressure apapun, uang ada, uang nggak ada, hutang, karyawan berontak, dan lain-lain. Anda pegang kendali. Padahal kompetisi itu bukan tentang yang namanya siapa yang menang. Tapi siapa yang bertahan paling lama, siapa yang persisten, siapa yang terus belajar. Kita sebagai founder, mimpi kita itu harus diperjuangkan. Gak akan mimpi itu jalan dengan sendirinya gitu loh. Mau kita lagi tersungkur, mau kita lagi jongkok, mau kita lagi ngesot gitu ya. Ya dengan segala situasi, maju, take the lead itu kan. Dan lakukan apapun. Beliau memperhatikan saya dari awal ternyata, dan di situ beliau langsung mengevaluasi saya dan saya bukan berniat untuk menyerah. Tapi di situ saya sudah berjuang dan mulai detik ini saya akan tunjukkan kepada Mbak Nilam bahwa saya akan menyalip ranking teman-teman yang lainnya. Selamat siang coaches, salam diplomat, saya Anthony, siap bikin gebrakan. Dengan lebih dari 1.300 terjual, omset tembus 140 dan rating nyari sempurna hanya dalam hitungan bulan. Dan setiap pasang adalah one of a kind yang akan memberikan cerita personal bagi setiap pemakainya. Untuk bisnis model, kami sedang tumbuh menjadi perusahaan corporate. Pembuatan keju artisan ini bisa hanya 3 jam sampai 4 jam. Kombucha itu nggak cuma relate di pasar Papua, bahkan bisa relate ke pasar global. Revenue di tahun 2026 sebesar 3,75 miliar. Kami hanya akan menjadi sebuah mimpi jika tidak ada orang-orang yang mengeksekusinya. Founders Arena ini kan dia harus ngebuktiin bahwa dia layak menjadi seorang founders. Ekspektasi kami para coach bisa ngelihat mentality mereka di tengah tekanan dan challenge yang sudah bertubi-tubi. Yang menarik kan sebenarnya kompetisi ini kan pada akhirnya harus ada yang menang, ada yang kalah. Harapannya di Founders Arena ini mereka bisa melihat diri sebagai seorang founders dan bisa memperlebar sayap mereka. Justru ekosistem DSC ini yang menurut gua kesempatan para founder untuk bisa jualan. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat ya. Dari beberapa hari udah ngelakuin challenge sampai di titik ini adalah satu kebanggaan. Tapi saya mau titip pesan bahwa it's not end here. Kejuaraan ada yang lolos, ada yang enggak. Nanti kalian bisa menang di usaha kalian masing-masing. Untuk yang akan dipanggil silakan maju ke depan. Nurullah Rizka Setiadi, Gea Anissa, Aisabella Dewi Purnomo, Meliana Kohari, Jonathan Holianto, dan Dea Febrina Nur Syamsika. Yang namanya hilang dari gambar, silakan meletakkan medali kalian di meja di depan dan keluar melalui area belakang. Yang belum lolos ke babak berikutnya adalah
Selamat, kalian lolos semua ke babak berikutnya. Dan yang lolos adalah Yonatan, Nikade, Dian, dan Dava. Rasanya campur aduk, tetap semangat, tetap bersyukur. Yang lolos ke babak berikutnya adalah selamat pada Fawas, Herti, Rudi, dan Kevin. Ini kayak the worst thing yang memang harus dipersiapkan, cuman mungkin nggak nyangka sampai saat ini ya. Selamat kepada Nurul, Adinda, Muhammad Haris, Ramagani, dan Bella Putra. Dan yang lolos adalah selamat kepada yang lolos, yang belum lolos tetap semangat ya. Sangat bersyukur hari ini bisa menang dan lanjut. Dan I think ini bakal jadi nggak terlupakan ya. Saya mengucapkan buat diri saya sendiri, terima kasih buat perjuangan ini, buat tubuh saya ini yang bisa mengikuti keinginan saya dan tekad saya ini untuk pengen bersungguh-sungguh menyalip teman-teman semua. Buat aku, challengers yang layak bisa disebut sebagai founder adalah pertama, challengersnya bisa tenang. Karena dengan ketenangan dia bisa membawa diri dan bisa menjelaskan dengan baik. Yang kedua, dia bisa tahu betul problem dari bisnis yang dia jalankan. Yang ketiga, dia bisa menunjukkan, menekankan presentasinya di manakah dia melakukan berbagai strategi atau menaruh uniqueness yang membuat bisnis ini mempunyai bisnis model yang baik. Di season ke-16, DSC Founders Arena telah menetapkan 24 challengers yang dinilai memiliki nilai-nilai seorang founder. Mereka yang mampu menerapkan pengetahuan bisnis dalam berbagai situasi dan tekanan. Mereka bukan hanya bertahan, tapi membuktikan bahwa ketekunan, keberanian, dan keyakinan adalah fondasi sejati dalam membangun seorang founder. Tahap battle round telah menanti mereka. Di hadapan mereka, dunia nyata akan terbuka lebar. Bagaimana strategi, tantangan lapangan, dan ide mereka menghadapi realitas bisnis. Tiba-tiba kita dihadapkan pada case atau topik mengenai budaya yang kita nggak paham gitu loh. Budaya-budaya tersebut seharusnya tidak merusak cagar alam. Dengan teknologi yang tadi sempat Anda sampaikan, karena belum ada satu penghubung di antara dua hal itu. Ya sebagaimana ini 8 orang, 8 kepala semua, kita mungkin punya egonya masing-masing, jadi menyatukan 8 pemikiran tuh lumayan agak sulit sih.